tidak disebutkan la in syakartum la azidanna rizqakum, tapi la in syakartum la azidanna dhamirnya itu adalah pada kita. Seringkali kita salah paham, bahkan keliru dalam menerima. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti akan kami tambahkan rezeki kalian. Tidak ada kata-kata rezeki atau nikmat di situ. Yang ada adalah kum. Jadi maksudnya ayat ini sebetulnya, teman-teman sekalian, jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya kami akan tambahkan kapasitas kalian. Jadi mungkin rezeki kita tidak bertambah, tapi kelapangan dada kita yang bertambah, sehingga yang tadinya itu terasa gak cukup, dengan kelapangan dada ini menjadi cukup. Itu sesungguhnya dimaksud dengan la in syakartum. Sujud, kualitas orang sujud. Jadi kita perlu, jangan hanya sebagai orang yang pintar melakukan sujud atau sajid, tapi juga kita harus mencapai kualitas sujud. Banyak sajid tapi tidak sujud, hanya kepalanya doang yang sujud, tapi pikirannya tak kemana. Nah, jadi kita ingin sajid itu sujud. Saya berharap betul, dan teman-teman juga sama harapan kita, masjid ini seperti tadi saya katakan di mana Pak? Ya, masjid Nabi itu fungsinya banyak. Kalau kita lihat dalam riwayat itu, fungsi masjid Nabi selain tempat jamaah Jumatan, ya, sunat-sunat seperti tarawih dan sebagainya, masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai rumah sakit. Di rumah sakit lah dijaga semua korban perang yang di Badar, Uhud dan seterusnya. Pengadilan, disitulah divonis siapa yang bersalah, dan disitu persoalan pidana perdata diputuskan. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai penjara, disitulah dirantai tawanan perang Badar. Masjid Nabi berfungsi sebagai madrasah dan kampus, disitulah anak-anak umat Islam itu diajari. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu luar negeri, termasuk juga tamu non-muslim. Banyak sekali riwayat yang menceritakan itu. Nabi suka dikunjungi oleh para pendeta, Nabi dikunjungi oleh banyak lintas agama, dan semua diterima di masjid. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan. Jadi rugi jamaah masjidnya Nabi itu, sahabat Nabi itu, kalau nggak datang, karena waktu itu kan nggak ada sound system, nggak ada internet, ya, nggak ada WA. Satu hari nggak ke masjid, kehilangan informasi. Begitu besar pencapaian Nabi pada waktu itu. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai latihan perang, latihan bela diri, seperti karate, silat. Itu masjid Nabi digunakan juga. Sebelum perang, latihan dulu di masjid. Bahkan masjid Nabi juga tempat walimah, melangsungkan perkawinan seperti kita di Indonesia kan. Dan yang jarang di Indonesia, masjid Nabi digunakan pertunjukan seni. Itu hadis Bukhari Muslim. Semua yang saya sampaikan ini adalah riwayat saya. Bahkan mengundang seniman Habasyah lengkap dengan alat-alatnya. Aisyah menyuguhkan makanan artis itu, kemudian Nabi juga menyaksikan hari tertentu. Bahkan Nabi punya grup band. Jadi kaget kan. Dan itu digunakan pada saat menjemput kafilah datang dari luar negeri. Dijemput itu dengan, kami kan bawa 100 ekor unta penuh dengan barang pikulan itu kan. Itu reskrim ke Madinah, dijemput. Grup bandnya Nabi itu juga digunakan untuk memberikan semangat pasukan perang. Jadi kayak drum band mungkin maksudnya. Dan itu juga digunakan pada saat ada seorang pegulat tradisional namanya
Sultana. Ya, itu tak terkalahkan bertahun-tahun. Orang ini memang besar tinggi, bayar saat bulat tradisional. Jadi nggak ada yang menantang. Nah, sahabat Nabi tidak pernah sakit. Ini perlu kita contoh. Tidak pernah sakit dan selalu sehat. Ya Rasulullah, bisa nggak melawan si Rukana bin Abi Yazid? Sombong sekali mulutnya, seperti manusia terkuat di dunia. Kata Nabi, boleh. Akhirnya diumumkan, datanglah para pencinta bulan itu dari luar negeri juga datang di Mekah pada waktu itu. Dibikinkan panggung dalam hadis itu panjang. Ronde pertama singkatnya tak terkalahkan satu sama lain. Ronde kedua juga belum ada yang kalah. Ronde ketiga satu kali berkelit Nabi terbantinglah si Rukana ini sampai kedengaran jauh. Jadi wasitnya menghitung, mungkin kalau seperti tinggi ya, dia nggak sanggup panggung. Sudah kata Rukana, tenaga apa yang digunakan si anak muda itu, seperti tulang-tulang saya itu hancur. Tahun berikutnya masih mau nggak mengambil apa sabunnya kalau kita sekarang ini, masih mau melawan Muhammad. Saya tidak akan pernah melawan sampai masuk Islam. Jadi Nabi itu multi talenta, dia seniman, dia atletis, dia panglima angkatan perang, dia pedagang, dia pengembara, jadi dia pemimpin. Makanya itu Thomas Carlyle itu 13 tokoh yang pernah lahir di atas perut bumi ini, nomor 1 adalah Nabi. Tidak ada orang yang mampu menyaksikan pengaruh ajaran yang dibawanya itu dianut oleh separuh belahan bumi. Nabi Isa, mohon maaf, Yesus Kristus itu 700 tahun setelah wafat baru ajaran agama yang dibawanya mendunia kan. Itu pun sebetulnya karena jasanya orang Islam yang menerjemahkan karya-karyanya itu tersebar. Itu ada sebuah buku, seandainya bukan karena orang-orang Arab Muslim di abad pertengahan memperkenalkan pemikiran-pemikiran Yesus, maka mungkin tidak sebesar sekarang ini. Jadi kita harus berterima kasih dengan hadirnya Islam. Jadi ini orang-orang jujur seperti ini memberikan statement. Nah teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang sangat baik ini nanti saya berbagi dengan kawan-kawan, silaturahmi ini sangat saya memohon kepada adik-adik semua, silaturahmi seperti ini jangan pernah ditinggalkan. Silaturahmi itu silah artinya dalam bahasa itu connect ya. Negatif positif kalau diputus itu mati lampu di sini. Jadi kalau connect yang nyambung itu silaturahmi. Silaturahmi dalam Islam itu bukan hanya sesama warga Indonesia. Silaturahmi juga sesama manusia. Bahkan Allah menekankan walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Tidak ditekankan Allah memuliakan orang Islam, enggak. Siapapun yang merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, etiknya, jenis al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah, karena itu harus dihormati. Berdosa massal satu kampung kalau ada mayat yang enggak kebumikan. Itu mayat. Silaturahmi juga dalam konteks yang lebih luas. Tidak ada benda mati kan dalam kaum muslimin. Saya ingin betul mengasah spiritualitas teman-teman dengan memperkuat silaturahmi. Silaturahmi itu tidak mesti harus jabat tangan. Ada jabat hati. Jauh bapak ibunya, bahkan mungkin istrinya. Tapi kalau tafakur sejenak, mengingat, bayangkan wajah mereka, itu kotak batin. Disitulah kita berdoa. Mendoakan mereka itu akan terasa. Bahasa batin itu tidak mengharuskan adanya pertemuan. Sama juga orang tua kalian. Ya. Anakku mendoakan bapak buahnya. Jadi insya Allah ini ada ayatnya banyak. Coba lihat kisahnya Nabi Nuh. Anak pertamanya itu anak biologisnya, tapi dia tidak naik perahu. Yang selamat adalah anak spiritualnya. Naiklah ke dalam perahu kami, anak ditegur oleh Allah, jangan mengambil. Inna ulaisa min ahlika, itu bukan keluarga. Satu harus satu. Yang selamat ada tempat.
dari alam arwah transit ke alam arham, transit ke alam fana di dunia, besok transit kita lagi ke alam barzakh. Alam barzakh kemudian transit ke alam akhir, tidak ada lagi transit ke sananya. Jadi kita perlu situasi orang yang sudah wafat sama dengan kita. Coba baca dalam bukunya Imam Al-Ghazali, doa terhadap orang dengan pada suatu saat ada konglomerat, ada pejabat, mantan pejabat terpilih, tapi dia hanya menunggu hari Jumat. Apa hari Jumat? Doa di atas mimbar ini kan ada di situ, wajib Allahumma fil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya minkum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata wal amwat diucapkan, itu seperti ditaburi ayam anak-anak, beli anak-anak ayam itu, perebutan memperebutkan beli itu. Pasti yang diperebutkan lebih sedikit daripada yang memperebutkan. Ada banyak pasangan santai aja dulu, bapak ibu kok kenapa nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu rebutan. Anak saya setiap habis sholat 5 waktu, dia kirimkan saya doa, kirimkan surah Al-Fatihah. Jadi sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Tidak lama kemudian juga ikut rebutan. Loh, bapak ibu ikut rebutan? Iya, anak saya yang selama ini mendoakan saya sudah wafat. Cucu-cucu saya lanjut di luar negeri, dia nggak tahu apa itu doa lagi, dia terputus generasinya. Waladun saleh, ialah dia dakwah senantiasa mendoakan kita. Jadi sedikit tentang silaturahim. Silaturahim dengan apapun sebetulnya, binatang. Silaturahim dengan binatang. Banyak sekali hadisnya teman-teman. Jadi silaturahim bukan hanya untuk manusia. Ghazal itu ada kasus hadisnya tuh. Nabi pergi belusukan di desa, tiba-tiba dia menyaksikan seekor apa itu Ghazal, kijang. Ya Rasulullah, tolong dibukakan tali yang mengikat leher saya. Kata Rasulullah, saya tidak berhak untuk membuka tali itu karena engkau sudah miliknya, punya kemah ini. Sebentar aja Rasulullah, saya baru melahirkan beberapa anak, tapi ditangkap oleh yang punya kemah. Anak saya sekarang nangis kelaparan. Nabi iba melihat, dia lepaskan tali ikatannya, larilah sekencang-kencangnya kijang itu. Singkatnya tidak seberapa lama setelah itu, larilah kijang itu pulang dalam keadaan padang pasir itu berdebu, dalam keadaan susunya sudah kempes. Ya Rasulullah, tolong ikatkan kembali tali itu. Terima kasih, anak-anak saya sudah kenyang. Begitu dia ikat, yang punya kemah datang. Ya Rasulullah, ada apa kau datang di tempatku? Ya. Kalau mau ambil kijang itu, ambil di sini banyak kijang, gak apa saya tangkap lagi. Lalu Nabi mengambil kijang itu di balik gunung. Ketika yang memberinya tidak kelihatan, dia lupa. Wahai sahabatku, pergilah membesarkan anak-anak. Luar biasa. Pohon-pohon teman-teman sekalian, maka itu kan dianjurkan pergi dan pulang beda jalannya. Karena semua pohon yang kita lewati berselawat terhadap kita. Aku akan jadi saksi bahwa aku pergi ke masjid Al-Barakah ini. Meskipun ya mungkin banyak statementnya pohon-pohon yang kita lewati, itu silaturahim. Karena kalau orang paham sufisme Islam ya, itu baca buku-buku kitab kuning, itu dia tidak akan pernah main-main dengan pohon. Karena dalam ayat juga ada di kulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Kawin mawin ada perkawinan makrokosmos. Langit itu adalah suami, bumi ini adalah istri. Apabila keduanya ingin berhubungan intim sama dengan manusia, ada prolognya, ada mula'akah wa mi'aknya, ada guntur seperti tadi kan, mendung, kadang-kadang ada kilat bersahut-sahutan, itu pertanda. Orgasme juga terjadi yang ditandai keluarnya cairan masuk di rahim ibu pertiwi, kemudian lahirlah anak-anak alam raya dalam bentuk pepohonan. Jadi mematahkan ranting pohon
Apa bedanya menjewer telinga anak orang putus? Pasti bapak kandungnya marah, ibu kandungnya marah. Pohon juga punya bapak kandung, bukan? Ini kalau kita menghayati, subhanallah, tidak boleh ada rasa kekerasan di dalam batin kita sendiri. Benda mati tidak ada. Ini mimbar. Mimbar seperti ini ada hadisnya. Ada seorang ibu, ya Rasulullah, boleh nggak saya menggantikan mimbarnya? Masa batang kurma berapa kurma, umatnya sudah besar seperti ini. Kebetulan budak saya ada tukang kayu, boleh kata Rasulullah. Menjelang salat Jumat, teman-teman, digendonglah mimbar itu datang ke masjidnya Nabi. Nabi berangkat menjemput, terima kasih. Bongkar tuh mimbar Tuhan. Begitu mimbar itu dibongkar, dipasang mimbar kayu, alangkah kagetnya seluruh jamaah. Ya. Karena mendengarkan suara isak tangis di situ. Lalu Rasulullah pergi. Kalian tahu nggak dari mana isak tangis itu? Bekas mimbar ini masih ingin aku duduki menyampaikan wahyu ilahi, tapi sudah harus di akhir itu. Lalu mendekati, wahai sahabat, apa yang engkau minta dariku? Mau nggak aku berdoa kepada Allah supaya engkau bisa hidup kembali, aku tanam? Atau engkau akan nanti hidup di surga, memberikan buah kepada para penghuni surga? Mungkin bisik-bisik jawabannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jawabannya apa Rasulullah? Dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Selesai salat Jumat, sahabat yang bertanya itu menggendong mimbar tua itu. Ini bukan mimbar biasa, ini bisa menangis dan ini penghuni surga di hadapan Nabi itu. Jadi ini dalil bahwa memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Masa sedikit bid'ah? Tidak ada benda mati. Bahkan Nabi gelasnya, ini gelas, sisirnya, cerminnya itu dikasih nama dalam hadis itu kan. Untanya, pedangnya, kudanya dikasih nama. Empat-empatnya kuda Nabi itu ada namanya semua. Rumahnya Nabi selalu assalamualaikum, padahal nggak ada orang di rumahnya kan. Nggak ada benda mati. Jadi orang yang benda mati pun tidak boleh kita kasarin, teman-teman. Apalagi kalau makhluk Allah dalam bentuk manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak kita. Nah, teman-teman sekalian, luar biasa. Sudah terakhir mungkin. Nah, kita kalau melihat Al-Quran, kata Rasulullah SAW, kalau Al-Quran 30 juz ini dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah itu dipadatkan, pemadatannya ayat pertamanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau itu dipadatkan lagi, dua kata terakhirnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kebetulan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu Rahimah, artinya cinta. Jadi kalau Quran itu 6.666 ayat, 114 surat dijadikan satu kata, maka satu kata itu adalah cinta. Makanya itu Allah mendemonstrasikan dirinya sebagai Tuhan, lebih menonjol Maha Pencinta ketimbang sebagai Tuhan Maha Pemarah. 99 Asmaul Husna, 80% itu adalah sifat-sifat jamaliyahnya, femininnya Tuhan, kelembutannya. Hanya 20% sifat jalaliyah yang keras, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir. Tapi itu tidak sering berulang. Al-Muntaqim, Allah Maha Pendendam. Kemudian Al-Mutakabbir, Allah Maha Ampun, hanya terulang satu kali dalam Quran. Bandingkan dengan sifat kelembutannya Tuhan. Ar-Rahim, Ar-Rahim itu 114 kali terulang dalam Quran.
Ar-Rahman 57 kali terulang dalam Quran. Lalu disusul At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghafur, Maha pengampun, Al-Afu, Maha pemaaf, Al-Latif, Maha lembut, Al-Wahhab, Maha pemberi, dan seterusnya. Inilah Tuhan. Maka itu dalam Muslim Scholars itu sering mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu lebih menonjol sebagai istilahnya itu the mother of God ketimbang sebagai the father of God. Nilai-nilai keperempuanannya Tuhan itu lebih dominan ketimbang kejantanannya. Kenapa? Itu dilihat dari Asmaul Husna-nya itu. Lalu Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Contohilah akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol kelembutannya, pengasihnya, penyayangnya, pemaafnya kan. Halaman demi halaman Quran bertaburan nama-nama cintanya Tuhan, tapi hanya terulang satu kali nama kerasnya masing-masing. Luar biasa. Dan itu dicontoh oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Aisyah, karena khuluquhu Al-Quran, karena khuluquhu akhlaknya Rasulullah, yakni Al-Quran. Jadi aneh, Tuhannya sedemikian lembut, Nabinya sedemikian lembut, Qurannya sedemikian lembut, tapi sebagian kecil umatnya semakin keras, garang. Allahu Akbar, bunuh, tembak, borok. Apa itu pencitraannya Allah dalam Quran? Masya Allah. Teman-teman sekalian, mari kita mengenal Islam secara makro, secara holistik, secara menyeluruh. Jangan hanya potong-potong ayat lalu kita mengambil kesimpulan. Itu marah Allah kalau seandainya Rasulullah kalau seandainya lihat tidak. Waqatilul musyrikuna fa wajadumuhum. Bunuhlah orang-orang Islam itu dimanapun kamu jumpai. Itu ada. Dipotong ayat sebelumnya, dipotong ayat sesudahnya. Bahkan al-musyrikun dianggap sebagai non-Islam. La tarda'akal Yahud wala Nasara hatta tattabi'u millatahum. Tidak akan pernah rida orang-orang Nasrani dan Yahudi itu hatta tattabi'u millatahum, sampai kalian itu ikut agamanya. Itu sih tidak salah. Tapi Tuhan tidak mengatakan hatta tattabi'a dinatahum. Dalam bahasa Arab ada sangat prinsip perbedaan al-millah dengan ad-din. Tuhan tidak mengatakan lam tarda'an kal yahud wala nasara hatta tattabi'a dinatahum, tapi hatta tattabi'a millatahum. Ini persoalannya bahasa Indonesia kita itu tidak sanggup menerjemahkan Al-Quran. Coba lihat kamus besar bahasa Indonesia, namanya saja kamus besar cuma segini. Bandingkan lisanul Arab 14 jilid 1 meter. Maka itu bahasa Arabnya cinta dalam Quran itu ada 14. Mulai dari cinta monyet sampai cinta ilahi, urutannya 14. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia satu cinta. Menciptakan itu pokoknya bahasa Al-Quran itu 7. Khalaqa ja'ala fatara sana'a bada'a fatara, itu semua menciptakan dari tiada menjadi ada, itu khalqa. Menciptakan dari bahan bakunya ada menjadi ada dan sintesa baru, itu ja'ala. Menciptakan dalam ciptaan yang lebih sifatnya seni, sana'ah. Menciptakan dalam pengertian lebih profan, itu fatara. Menciptakan dalam pengertian monumental, ya itu bada dan seterusnya, banyak sekali. Jadi kita mohon maaf ya adinda sekalian, jangan hanya kita membaca terjemahan, tapi sudah berani-berani mengkafirkan, membidahkan orang. Saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jika ada orang suka nyala-nyalain orang, jika ada orang suka menyalahkan orang, itu pertanda dia masih harus belajar. Kalau sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, ternyata saya keliru ya. Maka orang itu sudah sedang belajar. Kalau orang sudah tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, sudah selesai belajar, karena sudah arif. Orang yang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih,
tidak pernah menyalahkan keadaan atau menyalahkan siapapun. Diam-diam dia menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Orang pintar banyak, tapi orang arif sedikit sekali. Ini saya mohon pada adik-adik semua, teman-teman, saudara-saudara, di samping kita cari kerjaan di sini, kita juga cari ilmunya. Hadis Nabi mengatakan bahwa al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa huwa haqqu biha. Hikmah atau kebenaran itu ada di mana-mana, ambillah, karena itu milik umat Islam yang tercecer. Ya. Jadi jangan menganggap ini kan negara kafir, bukan negara Islam, lantas semuanya apa yang ada di sini ini harus dijauhi. No. Ya. Utlubul ilma walau bis-sin. Orang Cina nggak ada Islam pada waktu itu. Kenapa Nabi mengutus sahabatnya sampai ke tanah Cina cari ilmu? Kenapa Nabi mengutus 7 orang sahabatnya pergi ke Eropa cari ilmu? Itu negara kafir. Hebat Nabi. Jadi kita jangan memandang enteng sebuah negara yang tidak pakai merek Islam, dan jangan juga terkooptasi dengan kata-kata negara Islam. Mohon maaf teman-teman semua. Coba kita lihat siapa negara Islam tanda kutip yang bisa dicontohkan. Afghanistan. Saya baru pulang dari Afghanistan. Jam 10 pagi main bola anak muda itu di jalan raya. Kok kenapa nggak ada sekolah? Pak, nggak ada sekolah. Kampusnya dipakai barak militer. Anak-anak SD itu nggak ada sekolah. Jadi satu generasi buta huruf sekarang ini di Afghanistan. Bulan puasa kemarin ada 5 bom menewaskan lebih dari 100 orang. Dia nggak bisa lebaran, nggak bisa berbulan Ramadan dia seperti di Indonesia. Indonesia bukan negara Islam, tapi substansinya sangat negara Islam. Di sana yang pakai merek negara Islam, tapi nggak pernah tenang. Jadi kita perlu berakal. Apakah kita mengutamakan substansi atau formalitas? Apalagi baru tidakkah kalian menghayati, melakukan penelitian? Bagi kita, subhanallah. Ya. Indonesia sekarang ini teman-teman sekalian, hanya 3 negara Islam yang masuk G20. Negara 20 itu negara yang paling cepat perkembangan. Saudi Arabia itu pun karena minyak ya, pemberian Tuhan. Kemudian Turki memang kan separuh barat dan memang SDM-nya bagus. Tapi yang mewakili Asia dan satu-satunya adalah Indonesia. Jadi Indonesia sekarang ini teman-teman diperhitungkan betul. Negara Islam terbesar ada di Indonesia, ya kan? Wilayahnya paling luas di Indonesia. Ada yang disebut dengan bonus population, itu umur 17 sampai 42 tahun itu 60% di Indonesia. Sedangkan Amerika, 60% penduduknya Amerika itu orang-orang pensiunan. Ini bonus population. Jadi dibayangkan nanti 5 tahun akan datang Indonesia itu akan menjadi 5 negara terkaya di dunia. Kenapa? Karena lautnya, ikan-ikan itu berkumpul, semua ikan-ikan itu, karena surga dunianya ikan itu adalah di Indonesia. Saya di Libanon, maka di atas perahu pantai itu sombong juga, di sini nggak ada perahu nelayan kayak di Indonesia kan, nggak ada mata pencarian nelayan di sini, nggak dipublis. Makan ikannya tawar, kok kenapa nggak manis ya seperti ikan Makassar tadi, Padang ya, di anak gitu. Terus Pak, di sini ikan dari mana nih? Ikan dari Jepang. Jauh-jauh ikan dikirim, diimpor dari sini, pada buat kita laut. Di sini Pak ikan nggak ada isinya. Kaget juga saya. Rupanya kalau laut itu musim dingin, itu hanya berapa kecil sekali spesies ikan bisa hidup. Kan dingin tuh kan, atau terlalu panas juga. Nah, dalam ilmu kelautan, tempat surganya ikan itu karena di Indonesia. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, seandainya saya tidak khawatirkan sholat isya itu ditunda ke tengah malam, maka saya akan pindahkan sholat isya itu ke tengah malam. Jadi sholat isya boleh bolong, hadis Nabi. Tapi sholat lain jangan. Jadi kita tambahin
Nah, teman-teman kalian, itu luar biasa. Orang belajar demokrasi itu datang ke Indonesia. Bahkan sampai dikatakan qiblatul muslimina fil ibadah yakni Makkahul Mukarramah. Wa qiblatul muslimina fil hadarat yakni Indonesia. Ini statement yang muncul terakhir. Kiblat ibadahnya orang Islam adalah Mekah. Ya. Tapi kiblat peradabannya dunia Islam adanya di Indonesia. Coba, teman-teman sekalian, siapa yang bisa mengayomi dunia Islam di masa depan adalah Indonesia. Nah, sekarang kalau kita bicara Indonesia tak terpisahkan. Coba teman-teman, saya tuh terperangai tadi harganya masjid ini miliar. Ya Allah, kalau di Indonesia itu bisa dapat buku masjid itu. Benar. Ini cuma segini. Tapi walaupun segini, tapi akan lahir di sini teman-teman. Di surga ya. Man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka sesungguhnya bukan masjid yang dia bangun istananya nanti di surga. Itu hadis Nabi. Maka itu berwakaflah walaupun hanya selembar genteng. Di sini nggak ada genteng ya. Walaupun hanya satu sak semen, di sini juga nggak ada semen. Pokoknya berapa lah, jangan sampai kosong. Nah, terakhir dari saya adalah teman-teman sekalian, kita sangat prihatin ya. Saudara-saudara kita itu masih banyak yang baik. Saya nggak tahu dan saya tidak ingin mengatakan mereka itu buruk. Mungkin informasi yang dia peroleh itu sangat-sangat tidak cukup ya, sehingga mereka itu bisa melakukan langkah-langkah yang menurut hemat kita, menurut saya paling tidak, itu kok tidak sejalan dengan apa yang dianjurkan Rasulullah. Memang jihad, tapi tahukah apa yang dimaksud jihad, teman-teman? Jihad itu dari akar kata jahada, bersungguh-sungguh. Nah, dari akar kata itu jihadun, berjuang secara fisik, ijtihadun, berjuang secara nalar, mujahadah, berjuang dengan nurani. Tiga selangkah ini baru bisa disebut jihad. Dan ini jihadnya Rasulullah SAW. Kalau ada orang melakukan jihad tapi tidak masuk akal, apalagi tidak konfirmasi ke batin, maka itu jangan jihad. Sorry to say, orang yang mati atas nama apapun juga ya, tanpa pernah mengkonfirmasikan kepada akalnya dan hatinya, maka itu bukan jihad. Kalau dia mati, itu mati nekat. Bahkan ada yang mengatakan orang yang mati nekat itu sama dengan mati kafir. Dan orang mati kafir jangan disolati, karena itu nggak boleh, dia kafir. Rasulullah melarang orang mensolati orang yang kafir. Nah, orang yang bunuh diri apapun alasannya itu kafir menurut hadis. Kasihan tuh, mau dapat bidadari dengan cara bunuh diri bagaimana? Potong kompas masuk surga dengan cara seperti itu, saya nggak menemukan dalilnya. Baik ayat maupun Quran, orang yang bunuh diri masuk surga dapat bidadari. Yang saya temukan, orang yang mati nekat itu sama dengan mati bunuh diri. Orang yang bunuh diri mati kafir. Orang kafir ya nggak bakalan mencium bau surga kan? Jihadnya Nabi itu bukan. Nah, ini perlu kita bedakan teman-teman. Lain jihad, lain qital. Ada fase qital, ada fase jihad. Ini sangat kontradiktif. Jihad itu bukan membunuh orang. Jihad itu sebaliknya untuk menghidupkan orang. Makanya itu 70 cabang jihad. Ya. Cabang yang paling ringan adalah meminggirkan batu-batu kerikil di jalan yang bisa menyebabkan orang jatuh. Itu jihad. Kalau kita memang pakai pedang. Jadi anjuran jihad itu untuk menghidupkan orang, meningkatkan martabat kemanusiaan orang tanpa memilah-milah siapapun orang. Itu jihad. Dan itu pun jihad itu ya, ada lebih utama dari jihad. Wahajaru wajahadu hijrah
saya menganggap teman-teman, teman-teman ini sebetulnya melakukan sesuatu di atasnya jihad. Hijrah kan? Hijrah meninggalkan tanah air, hijrah ke Korea untuk sementara mencari nafkah untuk memberikan belanja keluarganya, rumah tangganya. Mati di sini itu mati syahid. Benar? Innamal a'malu binniyat. Ini hijrah. Nabi kan juga tidak dalam hijrah itu, coba kita lihat. Nabi tidak menantang musuh. Hijrah ke Taif ditolak. Akhirnya hijrah lagi ke Madinah. Namanya musuh, dimanapun Nabi berada di situ dia dikejar-kejar. Akhirnya turun ayat Al-Qital. Jadi ayat jihad dulu, baru ayat Qital. Ayat Qital ini kamu harus melawan Nabi. Itu Qital, bukan jihad sih. Teman-teman sekalian, perlu paham dulu. Jangan menyamakan antara Qital dengan jihad. Dalam melakukan jihad, apa kata Allah? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Apa artinya? Berjihadlah kalian bi amwalikum, dengan harta. Yang kedua adalah bi anfusikum. Tidak pernah Al-Quran mengatakan berkali-kali perintah jihad itu kan. Selalu yang nomor satu, jihad harta. Keluarkan hartanya, uangnya, biayanya dan sebagainya. Baru kalau terpaksa jiwanya. Itu kan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wa anfusikum itu nomor 2 itu. Enggak pernah bertukar-tukar tuh dalam Quran. Jadi kalau ada orang melayang jiwanya dulu, itu susah tuh. Nah, jadi saya menghimbau kepada kita semua, teman-teman semua, harus kita pakai akal dalam berjuang sekali. Nanti teman saya akan memberikan penjelasan pengalaman operasional taktisnya. Nah, kemudian dalam berjuang, teman-teman sekalian, itu juga ada batas-batas tertentu. La ikraha fiddin, jangan maksa orang, ya kan? Kekerasan itu nggak boleh atas nama apapun, untuk kepentingan siapapun, itu tidak pernah ada tempatnya dalam Quran. Ya kan? La ikraha fiddin. Kita cuma menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak sanggup memberikan petunjuk kepada yang kalian kehendaki, Allah lah yang memberi petunjuk, ya kan? Ya. Kita hanya menyampaikan, mau ikut atau enggak itu urusannya dia nanti dengan Tuhan. Maka itu kita berdakwah, udah ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana penuh karya. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang tidak meledak-ledak, bil hasan. Wajadilhum bila kiyasan, berdialog dengan beradab. Ya kan? Itu perintah Allah itu. Enggak ada itu perintahnya yang atas nama Allah Akbar, ledakan. Ya, ini merugikan dunia Islam. Kalau Rasulullah hidup, mungkin orang pertama dijewer. Ya, nggak bisa. Saya mohon teman-teman, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk bagi kita untuk menganut jalan lurus. Jalan lurus seperti ini. Nabi tidak pernah tuh memaksakan diri untuk mengislamkan orang. Ada orang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau salat. Apa jawaban orang keras? Ngapain mau masuk Islam nggak mau salat? As-sholati ma'ad-din kok. Tiangnya agama salat nggak mau, udah. Apa kata Rasulullah? Ya boleh, tapi saya minta Anda jangan bohong. Oh itu mah gampang. Pulang ke rumahnya ditanya, dari mana tadi? Kalau mau jujur dari rumahnya Rasulullah pasti kena marah. Tapi komitmen saya tidak boleh bohong. Akhirnya dia katakan, saya dari rumahnya Rasulullah. Ada apa Rasulullah? Wah dapat marah dari keluarganya, sukunya. Lari ke Nabi, ya Rasulullah tanggung. Sekalian juga mau salat. Enak ternyata Islam. Satu lagi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak bisa salat subuh. Kenapa? Bangunnya jam 10. Nggak apa-apa,
yang penting sholat lainnya dilakukan. Nah, gitu. Besok paginya datang, ya Rasulullah, ternyata sholat itu nikmat ya. Ya, saya juga lakukan sholat subuh tepat waktu. Nah, ini contoh Nabi. Kita sedikit saja salah, Nabi mencontoh siapa? Jadi saya berharap betul, mari kita sampaikan pada keluarga kita dimanapun juga berada ya. Enggak usahlah memenuhi pinangan lamaran teman-teman kita yang sudah bergabung di sini. Itu penyesalan semua itu Uighur itu baru-baru ini di perbatasan itu hampir berapa itu? Kemarin hampir 10 orang, mungkin sekarang ini jumlahnya akan bertambah ya. Dia mau pulang kampung, apa yang disampaikan bahwa di Syria itu ada begini dan janji per bulan tidak ada sama sekali. Bahkan perempuan keluarganya juga jihad seks itu memberikan suguhan seks terhadap para pejuangnya ya. Sehingga ada majalah Indonesia itu menurunkan satu edisi khusus itu ada berapa perempuan yang hamil ya. Entah bapaknya siapa karena melayani sekian ratus tentara. Apakah seperti ini Islam? Sangat mencoreng muka kita teman-teman sekalian. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua kembali ya bahwa mari kita berpikir jernih, Islam seperti apa sih? Mainstream Islam di Indonesia insya Allah itulah yang kita ikuti. Jangan sampai nanti ada pendatang baru. Ciri-cirinya kelompok-kelompok radikal itu pertama ya, dirinya sendiri yang benar, nggak mau mendengarkan ceramah kita. Biasanya kalau ada ceramah seperti ini dia nggak bakalan datang, dia hanya mau menghadiri kalau ceramah teman-temannya sendiri ya. Tapi kalau ciri-cirinya mainstream, siapa pun datang ikuti. Mau terima atau tidak kan belakangan urusan kamu. Nah, hati-hati. Kemudian ciri-ciri berikutnya biasanya nggak suka kemapanan. Wah, itu jumud kuno, tradisional dan seterusnya. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Dia nggak tahu bagaimana jembatan menuju Quran. Hanya baca terjemahan. Karena itu bahaya tuh kalau hanya pintar baca terjemahan. Itu tadi. Innamal musyrikuna najas, non-Islam itu najis. Jadi nggak mau jabat tangan karena kita dianggap mainstream ini tagut, nggak mau jabat tangan. Jadi alhamdulillah teman-teman di Korea ini masih sempat beragama secara nurani dan akal pikiran yang sehat. Sehingga apapun saya tahu di sini teman-teman juga mungkin pernah punya godaan-godaan, tapi istiqamah kita pada insya Allah nggak mungkin nenek moyang kita, ulama-ulama besar kita, ya pendiri negara kita itu, bahkan mungkin nggak mungkin Rasulullah itu sesat ya. Kan ikutan kita Rasulullah. Ayat Quran itu menasihati kita seperti itu. Dan paling terakhir saya ingin mengajak kita semuanya berdoa. Mari kita berdoa berjamaah. Kita mendoakan orang tua kita yang baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Doa berjamaah dalam suasana musafir, itu doa musafir itu makbul. Teman-teman ini musafir, tapi karena begini tetap jangan menjamak salat lagi. Tetap musafir negerinya orang lain. Saya menasihatkan teman-teman, di mana kaki di mana bumi diinjak dan di mana langit dijunjung, di situ kita menyesuaikan diri dengan adat istiadat mereka yang bersifat muamalah, tapi yang bersifat akidah. No way kita harus salah seperti yang teman-teman lakukan. Saya senang sekali kita menghadirkan kepala kepolisian dan biar dia tahu bahwa kita di sini Islam sejati. Ya. Kita jangan pernah takut kepada polisi dimanapun.
Justru karena kita ini adalah mempertahankan yang seperti inilah kebenaran. Kawan-kawan sekalian, mari kita saling menasihati, saling menyadari bahwa insya Allah beragama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Demikian, mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan orang tua kita mungkin ada yang kurang sehat, keluarga kita yang lain, teman-teman kita nggak datang ke sini juga karena ada masalah. Semoga masalahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga semoga dilanggengkan usahanya baik. Insya Allah ilmu kita semakin bertambah dan keimanan kita juga makin kuat, ibadah kita juga makin bertambah kualitasnya. Ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian teman-teman sekalian, Allahumma jalla wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.